Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Mary Fitriani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang ingin menjelaskan tentang teori informasi asimetri. Teori informasi asimetri pertama kali dicetuskan oleh Arrow 1963 yang menyebutkan bahwa dalam pasar barang kacangan yang seperti itu, nilai rata-rata dari suatu komunitas cenderung turun, bahkan untuk barang dengan berkualitas bagus sekalipun. Penjual yang memiliki niat tidak baik cenderung melakukan penipuan terhadap pembeli dengan memberikan kesan seolah barang yang dijualnya bagus. Kondisi seperti itu membuat banyak pembeli menghindari penipuan atau menolak melakukan transaksi dalam pasar seperti itu. Bahkan, yang lebih buruknya adalah menolak mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Akibat hal tersebut, penjual yang benar-benar menjual barang dengan kualitas bagus menjadi tidak laku karena hanya dinilai murahan oleh pembeli. Hingga akhirnya, pasar yang justru dipenuhi oleh barang dengan kualitas yang buruk untuk sangat diperlukan adanya kejujuran informasi yang diberikan antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang di dalam hal ini penjual dan pembeli, menurut Acroft 1970. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi. Ketika terjadi perbedaan informasi yang memiliki antara investor dengan agen perusahaan, yaitu ketika investor memiliki informasi yang kurang lengkap, sedangkan agen perusahaan memiliki informasi yang lengkap, maka perbedaan tersebut dikenal sebagai informasi asimetri. Informasi asimetri mempelajari menerbitkan saham dengan informasi asimetri melalui berbagai waktu. Perusahaan yang memiliki informasi yang kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya, karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan, menurut Kuroyaki et al. 1991. Informasi asimetri terjadi adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Menurut Surjono 2014 mengatakan bahwa informasi asimetri adalah di mana manajemen dan investor atau kreditor merupakan pihak-pihak yang hubungan kedua pihak tersebut dipandang sebagai hubungan keagenan. Dikhawatirkan adanya terjadi asimetri informasi antara kedua belah pihak tersebut, dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi. Kondisi informasi asimetri sangat dipengaruhi oleh cost of equity, karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan modal atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan, yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat perusahaan, sehingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar perusahaan untuk menambah modal perusahaan tidak sia-sia. Selain variabel independent cost equity, teori informasi asimetri juga tercermin melalui variabel independent symmetry information. Apabila kepentingan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya menambah modal. Hal ini
disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya. Maka, pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa mendatang, hingga meragukan mereka untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap investasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.